Akhir tahun masih tersisa beberapa hari libur nasional dan cuti bersama. Pada pertengahan Juni 2021 lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menggeser hari libur Maulid Nabi yang seharusnya jatuh pada tanggal 19 Oktober menjadi tanggal 20 Oktober 2021, serta meniadakan cuti bersama libur Natal tahun 2021. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai antisipasi kembali melonjaknya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Masih hangat di pikiran kita bagaimana kerasnya serangan gelombang kedua COVID-19 di Indonesia pada pertengahan tahun ini. Tak dapat terelakkan, periode libur panjang pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini telah meningkatkan mobilitas masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi. Ditambah dengan rendahnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat, serta munculnya varian baru COVID-19, membuat Indonesia harus mencicipi beratnya serangan gelombang kedua COVID-19 tersebut. Usaha pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan penerapan PPKM telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini bukan berarti masyarakat dapat sesuka hati melakukan kegiatan tanpa disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah masih terus berusaha keras mempercepat program vaksinasi. Vaksinasi dosis lengkap terbukti mampu mengurangi keparahan gejala resiko perawatan di rumah sakit dan resiko kematian. Namun tentu saja vaksin tidak dapat menjadi satu-satunya tameng kita dalam menghadapi pandemi ini. Vaksinasi, terutama jika hanya dosis pertama dan tidak dibarengi kepatuhan protokol kesehatan, tidak dapat menjamin lonjakan kasus untuk tidak terjadi lagi. Belajar dari pengalaman negara-negara dengan cakupan vaksinasi dosis pertama yang tertinggi di dunia, yaitu Singapura 79%, Finlandia 73%, Inggris 71%, Jepang 66%, dan Amerika Serikat 63%. Nyatanya, lonjakan kasus masih dapat terjadi. Pada tanggal 21 dan 22 September lalu, pemerintah telah menerima kembali kedatangan sebanyak 5.800.000 dosis lebih vaksin COVID-19. Pemerintah akan terus berusaha mendistribusikan vaksin-vaksin tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Kasus penularan COVID-19 pun terus mengalami penurunan dari hari ke hari. Pemerintah juga sudah mulai melakukan pelonggaran terhadap beberapa kegiatan masyarakat walaupun masih terus menerapkan PPKM. Pembatasan pelonggaran mobilitas mungkin saja akan terus terjadi, namun di saat penurunan kasus ini, kuncinya adalah kesadaran masyarakat untuk mandiri, melihat situasi, dan bijak dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi. Meskipun saat ini pelonggaran mobilitas mulai diterapkan, namun dimohon kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkegiatan sehari-hari dan menghindari kerumunan semaksimal mungkin. Turunnya mobilitas masyarakat telah terbukti efektif menurunkan laju penularan COVID-19. Kesadaran masyarakat untuk menahan diri, terutama menjelang hari-hari libur panjang mendatang, diharapkan akan menghindari serangan gelombang ketiga COVID-19 yang masih mengintai. Tim Liputan CNN Indonesia. Protokol kesehatan. Gunakan